Hashalom Aleichem. Besem Adonai Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera bagi saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga mengucapkan selamat datang di kelas studi bahasa Ibrani Biblika. Kiranya saudara enjoy dan bersuka cita saat mengikuti presentasi pelajaran studi bahasa Ibrani Biblika ini, dan saya akan membagikan kurikulumnya. Bahasa Ibrani atau Ivrit adalah bahasa Semitik dari cabang rumpun Afro-Asia yang merupakan bahasa resmi Israel dan dituturkan sebagian orang Yahudi di seluruh dunia. Secara kultural, bahasa ini dianggap sebagai bahasa orang Yahudi. Meskipun bahasa ini juga dipergunakan oleh kelompok-kelompok non-Yahudi seperti orang Samaria, bahasa Ibrani hampir punah sebagai bahasa yang dituturkan pada abad kuno. Namun terus digunakan sebagai bahasa liturgi Yudaisme dan bahasa sastra, serta hanya dipakai untuk mempelajari Alkitab dan Misna saja. Tetapi pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, bahasa ini lahir kembali menjadi bahasa sejati dengan para penuturnya. Bahasa ini lalu menggantikan bahasa Arab, bahasa Ladino, bahasa Yiddish, dan lain sebagainya sebagai bahasa utama kaum Yahudi sedunia dan di negara Israel kemudian hari. Bahasa Ibrani merupakan salah satu dari dua bahasa resmi Israel. Bahasa resmi lainnya adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani sendiri, bahasa ini disebut Ivrit. Bahasa Ibrani mirip sekali dengan bahasa Arab dan juga mirip dengan bahasa Arab atau Aramaik, Aram. Bahkan kosakata Ibrani modern banyak pula meminjam dari bahasa Arab. Sejarah dan sifat dari bahasa ini, pertama-tama kita lihat bahwa bahasa-bahasa di Timur Tengah kuno merupakan rumpun bahasa Semit yang terdiri dari 3 cabang, yaitu cabang timur yang disebut dengan bahasa Akkad, mencakup Babel dan Asyur. Kemudian cabang selatan itu mencakup bahasa Arab dan Ethiopia. Kemudian cabang barat, bahasa-bahasa Kanaan mencakup Ebla, Ugraid, Moab, Ibrani, dan Aram. Catatan khusus, 2 bahasa dari rumpun Semit ini digunakan dalam Perjanjian Lama, yaitu pertama, bahasa Ibrani. Hampir seluruh Perjanjian Lama menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua adalah bahasa Aram, seperti yang dicatat dalam kitab Esra pasal 4 ayat 8 sampai pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Dan juga kita melihat di dalam pasal yang ke-7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26. Juga kita lihat di dalam Yeremia pasal 10 ayat yang ke-11. Dan kitab Daniel pasal yang kedua ayat 4 sampai pasal 7 ayat yang ke-28. Sampai abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Israel menggunakan bahasa Ibrani. Sejak abad ke-9 sebelum Masehi, bahasa Aram telah menjadi bahasa internasional
Sehingga semakin lama orang mempelajari bahasa Aram. Akhirnya bahasa tersebut menjadi bahasa sehari-hari di Palestina. Bahasa Ibrani hanya digunakan dalam bidang keagamaan saja. Kemudian yang kedua, sejarah dan sifatnya dapat dijabarkan dalam 5 periode. Menurut perkembangannya sebagai berikut. Periode sebelum tahun 1000 sebelum Masehi. Hanya ada beberapa tulisan dari zaman kuno itu sehingga sifat bahasanya kurang dapat dipastikan. Kemudian periode tahun 1000 sampai 500 sebelum Masehi disebut dalam bahasa Ibrani klasik yang dikenal terutama sekali dari bahasa kitab Perjanjian Lama. Kemudian periode tahun 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi kurang digunakan sebagai bahasa hari-hari, tetapi tetap digunakan sebagai bahasa agama. Kemudian periode tahun 500 sampai tahun 1900 Masehi. Selama 14 abad, bahasa Ibrani hidup sebagai bahasa sastra untuk orang Yahudi, tapi tidak dipakai dalam bahasa sehari-hari. Zaman ini para sarjana Yahudi atau yang sering disebut orang Mazora menyempurnakan sistem penulisan Ibrani serta menyalin naskah-naskah Alkitab Ibrani sekaligus untuk menetapkan teks yang resmi yang masih digunakan sampai sekarang. Sejak abad ke-16 bahasa Ibrani dibaharui, tetapi masih dalam bidang sastra. Kemudian periode abad ke-20. Mulai tahun 1881, bahasa Ibrani digunakan dalam beberapa daerah di Palestina. Tahun 1948 menjadi bahasa resmi negara Israel. Bahasa Ibrani modern pada dasarnya serupa dengan bahasa Alkitab. Tapi tata bahasanya dan pengucapannya disederhanakan dan banyak kata yang baru dibentuk ataupun dipinjam dari bahasa lain. Berikut kita akan mengikuti gambar yang di sebelah saya ini, ya. Gambar ini merupakan ilustrasi proses pembelajaran mulai dari level 1 hingga level 4. Ilustrasi ini merujuk kepada pemahaman bahasa dengan tingkat pembelajaran sebagai berikut. 1. Pemahaman tentang huruf-huruf yang terhubung dengan dan dapat ditulis, ditranslate, dan dibaca. Tingkat pemahaman ini disebut level 1. Kemudian yang kedua, rangkaian huruf-huruf dapat membentuk kata-kata yang bermakna, sehingga dapat diidentifikasi proses perubahan suatu kata berdasarkan penataan katanya atau gramatikalnya. Tingkat pemahaman ini disebut level 2. Kemudian yang ketiga, rangkaian kata-kata dapat membentuk kalimat-kalimat yang memiliki cakupan gramatikal yang lebih luas lagi. Tingkat pemahaman ini disebut level 3. Kemudian yang keempat, rangkaian kalimat-kalimat dapat membentuk teks yang memiliki cakupan yang sangat luas. Ranah pemahaman ini mencakup kesusastraan yang ditunjukkan oleh teks
tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Inilah yang disebut dengan analisis teks. Tingkat pemahaman ini disebut level 4. Dan dalam pembelajaran kita, saya memperkenalkan satu falsafah belajar di sini yang saya sebut falsafah Shannon. Shannon adalah kata penting yang dapat dijumpai dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Dalam teks awalnya itu disebut Veshinantam lefanecha, yang berarti ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu. Veshinantam lefanecha. Kata ini memiliki pengertian. Satu, to sharp atau mempertajam. Kemudian yang kedua, to whet atau mengasah. Dan kemudian yang ketiga, teach diligently atau mengajar dengan tekun. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia menyebut mengajarkan berulang-ulang. Pembelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah falsafah Shannon. Falsafah Shannon adalah jalan terbaik menuju pelabuhan impian ini. Dari falsafah ini kemudian dituangkan menjadi satu metode pembelajaran ini yang juga saya sebut dengan metode Shannon. Dengan 3 prosedur yang kita ikuti secara terus-menerus. Yang pertama adalah tonton YouTube-nya secara berulang-ulang kali. Ini yang disebut dengan Shannon, berulang-ulang kali ditonton YouTube-nya. Dan kemudian yang kedua, latihan-latihan secara berulang-ulang kali. Masuk kepada latihan-latihan secara berulang-ulang kali. Dan kemudian yang ketiga adalah evaluasi secara berulang-ulang kali. Sampai roda pengulangan itu terus berputar. Saya teringat ketika manusia pada waktu masih bayi, masih belajar bahasa ibunya. Kita tidak dapat menghitungnya berapa kali kata papa, mama, atau nama dari saudaranya diulang-ulang sampai mengucapkannya secara normal. Dalam pengulangan ini tentu saja banyak sekali kesalahan. Tetapi ingatlah, ini adalah merupakan pembelajaran secara alamiah yang secara tidak sadar terulang-ulang salah, diulang-ulang salah, dan kemudian akhirnya menjadi sempurna. Dan kemudian kita bisa sampai pada titik pembelajaran yang maksimal. Selamat menonton video ini dan video selanjutnya, berlatih dan mengevaluasinya secara berulang-ulang seperti bayi yang baru belajar bahasa ibunya. Jangan pernah menyerah. Sukses selalu.